Ada pemahaman yang seringkali saya dengar waktu itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ternyata ayat itu dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, ayat ini menjadi ayat yang bagi saya waktu itu tidak memahami. Ini sekarang ada tulisan yang bisa berjalan zaman sekarang ya. Zaman dulu kita tidak tahu ya. Tapi ketika kemudian saya sholat dan ketika saya mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu selalu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui aku. Dan itu terus menggelitik sampai akhirnya saya selama 4 bulan saya melakukan doa, sembahyang malam. Sebenarnya mana yang betul? Ya. Karena kami punya pemahaman jelas waktu itu tentang keyakinan kepada iman yang ada. Nah, saudara, akhirnya pada saat itulah, setelah 4 bulan bergumul, Tuhan izinkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini bersama kita akan dengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim, yang mana beliau adalah cucu dari seorang pemilik masjid. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Dan tentunya beliau adalah seorang yang taat melakukan ajaran agama, setia di dalam agamanya, tapi luar biasa dia boleh dijamah oleh Tuhan Yesus, temukan kebenaran sejati, dia mempelajari Alkitab sehingga dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya karena dia membaca satu ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang boleh kita petik di sana. Semoga video ini memberkati Bapak Ibu. Karena itu jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Ternyata akhirnya bisa berjumpa kembali di channel ini. Saya yakin kehadiran kita hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Tadi sudah dikenalkan, memang nama saya sekarang sih Abah Daniel dipanggil ya. Nama asli saya Pujarsono, tapi sebenarnya ini satu nama yang kurang bagus artinya ya. Nama yang kurang bagus karena ketika saya lahir, menurut keterangan orang tua, orang saya kan tidak pernah tahu kapan saya dilahirkan gitu ya. Menurut keterangan bahwa saya sakit-sakitan, asli nama saya Tatang. Ya, nama saya Tatang dari daerah Jawa Barat, kemudian karena sakit-sakitan dikasih ke nenek, masih belum sembuh juga, digantilah nama saya menjadi Pujarsono, artinya putus kasih sayang. Saya mencari nama dicarikan nama di daerah Jawa, daerah Cilacap. Lalu kemudian dengan catatan orang tua harus berpisah. Jadi sebenarnya nama yang sangat menyakitkan ya, nama yang bagus ya. Jadi nama yang kurang bagus, putus kasih sayang. Bukan dari kata fajru, fajar, tapi dari kata fujuru, putus. Nah, untuk itu pertumbuhan perkembangan saya tinggal di daerah Jawa Barat itu dengan kondisi keimanan yang bagi saya sangat luar biasa ya, karena kakek sendiri memiliki masjid sendiri. Ya, kami beribadah dengan keluarga yang cukup taat kepada Tuhan. Tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen, apalagi kemudian bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, makanya yang pertama saya sering dikatakan ini pendeta keluaran ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, saya hampir tidak pernah bilang waktu saya kecil, karena sampai hari ini saya masih kecil. Ya. Lalu kemudian perjalanan kehidupan yang tidak pernah menyangka adalah memimpin saya ke tanah Jawa, karena tidak bisa di sekolah di kampung. Lalu kemudian saya di Jawa. Saya tinggal di kompleks sebuah pondok juga ya. Pondok juga, dan bersyukur di situ kami mendapat bimbingan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian saya menikahi seorang istri tentunya yang sampai hari ini dengan anak 2. Makanya saya disebut anggota Persija, Pak Marbun, artinya Persatuan Istri Jawa ya. Istri saya orang Jawa ya. Ya, tapi proses ke sebuah pernikahan itu sebenarnya ada hal yang mungkin Tuhan sebenarnya sudah tertawa saat itu, karena saya mendapatkan surat kata saksi nikah walaupun saya belum pernah kata saksi nikah. Saya mendapatkan surat CD walaupun saya belum pernah CD gitu ya. Lalu saya membuat akte kelahiran baru ya, sah aktunya. Lalu membuat juga KTP baru ya.
Jadi dengan KTP yang Kristen, kemudian akhirnya saya bisa menikahi gadis Jawa ya. Itu satu perjalanan yang saya yakin pada saat itu bagi saya mungkin adalah perjuangan untuk memenuhi amanat supaya saya bisa memenangkan calon istri saya. Tetapi dari sisi pandangan Tuhan, saya yakin ini menjadi satu turning point untuk kemudian saya bisa lebih perjalanan berikutnya bersama dengan Tuhan. Jadi saya bekerja lalu kemudian punya anak, tetapi pada saat proses itulah Tuhan mulai bekerja dengan fitnahan, dengan berbagai banyak hal yang membuat saya memutuskan untuk tidak bekerja dan keluar. Lalu kemudian saya pada saat prosesnya lari ke daerah Jakarta, di sanalah Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa di luar perkiraan sebelumnya. Karena justru saya di Pejaten dulu saya membuat ada satu majelis ya, belum banyak sih ya, hal yang keluarga gitu ya, kita sering sana, tapi di Pejaten saya menggunakan nama Joni waktu itu. Ya lalu kemudian pindah lagi ke daerah Bekasi, saya menggunakan nama Komar karena sebutan orang itu lagi, apakah karena kecilnya atau karena apanya yang mirip dengan Komar saya juga tidak tahu ya. Jadi kami membuat satu acara yang mungkin sekarang disebut majelis taklim ya, tidak terlalu ini, tetapi berjalan seminggu 2 kali. Ketika malam Selasa biasanya saya dengan nadom, puji-pujian, lalu malam Jumat biasanya kita dengan share, kami diskusi 2 arah. Nah dalam konsep itulah, konteks itu kemudian Tuhan bekerja dengan cara bagaimana mereka bertanya. Satu bertanya tentang Ishak, yang kedua bertanya tentang Natal. Saya mencoba menjawab tentang Natal dulu, bahwa memang karena satu hobi adalah mencari ayat-ayat yang melemahkan kekristenan pada waktu itu, yaitu ayat-ayat yang saya seperti aku diutus hanya untuk orang yang hilang di Israel ya. Lalu dari pertanyaan yang muncul itulah saya memutuskan menyimpulkan bahwa satu, Natal memang tidak alkitabiah karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Natal. Dan apakah Yesus lahir tanggal 25? Tidak ya. Menurut sejarah memang saya belajar, kita belajar ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tentang siapakah Yesus, Isa Al-Masih. Nah dari pertanyaan itulah kemudian, karena saya tidak mungkin bertanya kepada siapa saja, akhirnya saya bertanya membeli buku ya, yang kita tahu buku itu adalah Alkitab. Dalam buku itu jelas disebutkan, dalam Alkitab itu saya mulai membaca dan belajar. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada satu pokok yang luar biasa, bahwa saya tidak diminta oleh Tuhan membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, tetapi Tuhan lebih menuntun saya untuk membaca di Injil Yohanes, yang akhirnya sampailah kepada ayat yang keempat, pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada pemahaman yang sering kali saya dengar waktu itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ternyata ayat itu dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah ayat ini menjadi ayat yang bagi saya waktu itu tidak memahami. Ini sekarang ada tulisan yang bisa berjalan zaman sekarang ya. Zaman dulu kita tidak tahu. Ya. Tapi ketika kemudian saya sholat, dan ketika saya mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, ayat itu selalu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui aku. Dan itu terus menggelitik sampai akhirnya saya selama 4 bulan saya melakukan doa, sembahyang malam. Sebenarnya mana yang betul? Ya. Karena kami punya pemahaman jelas waktu itu tentang keyakinan kepada iman yang ada. Nah saudara, akhirnya pada saat itulah, setelah 4 bulan bergumul, Tuhan izinkan untuk saya berangkat ke sebuah gereja di daerah Cinere, ya, cabang dari Kebun Kacang, dari Ibu Mary Ihwan dulu. Saya masuk di sana, pertama kali saya mendengar pujian, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya bisa menangis, saya betul-betul bisa tersentuh. Lalu saya menulis surat ke istri waktu itu, karena istri saya tinggal dengan anak 1. Saya tinggal karena istri tidak mau menandatangani ya, kita udah pengajuan perceraian, tidak mau menandatangani. Lalu kemudian dari situlah saya menulis surat dalam nama Tuhan, lalu kemudian nulis lagi dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya menyusul. Dan perjalanan berikutnya saya pemuridan di daerah Ponorogo ya. Setelah pemuridan itu saya awalnya, saudara tahu, sebelum saya masuk ke pemuridan, di tempat di mana saya tinggal, daerah Meruyung ya, waktu itu saya dibilang oleh pimpinan di mana saya bekerja,
sebutkan bahwa kamu ini dengan anjing aja lebih berharga anjing. Yang heran itu saya tidak emosi, tetapi saya mencoba untuk bertanya kembali di gereja, dan hamba Tuhan berkata, gak apa-apa, anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati, ya, dalam kitab Pengkhotbah berkata demikian. Itu yang menguatkan. Jadi tantangan pertama sudah muncul. Tantangan berikutnya adalah harus siap untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan setelah itu. Pasti akhirnya keluarga jauh dari saya, yang sampai hari ini ibu saya belum sepenuhnya, ya, karena saya sempat diminta untuk memilih apakah memilih jemaat atau memilih ibu. Saya katakan bahwa semua yang ibu keluarkan sudah saya kembalikan. Saya sudah membangun rumah, membangun masjid waktu itu, masjid kecil ya, seperti musola kalau di sini, tapi ramai juga kalau di kampung. Dan saya sudah menyekolahkan adik saya. Tapi ada satu yang tidak bisa saya bayar dari ibu adalah saya pernah dikandung dan dilahirkan. Sehingga itu yang membuat saya tidak membenci. Tapi kalau saya harus memilih, maka saya memilih jemaat. Karena waktu itu adalah ada jemaat yang mau datang ke rumah, kampung ternyata ditolak. Ya tidak boleh, karena saudara teman-temanmu Kristen. Saya bilang, anak ibu Kristen, saya Kristen, istri Kristen, anak Kristen. Tapi kan itu anak, itu hanya casing saja. Saudara, itu satu pergumulan yang begitu berat ya, sampai harus mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian saya pulang waktu saat ini, kembali lagi ke awal, saya ke mertua. Saudara bayangkan kalau kemudian punya anak satu tinggal sama mertua, ya harganya kita sampai tidak ada lagi ya. Istri sih bekerja, tapi saya bersyukur dengan istri yang begitu setia ya. Artinya saya dalam keadaan ngedrop, tapi dia tetap setia ya, tetap konsisten ya sampai hari ini. Nah, akhirnya saya pemuridan di Ponorogo. Satu pengalaman pemuridan di Ponorogo di salah satu gereja, dengan menggebu tentunya, namanya petobat baru ya waktu itu. Tentu sangat menggebu, dan akhirnya saya kuliah di salah satu kampus di Unmer Ponorogo. Perlu saya garis bawahi bahwa ketika kemudian saya ada di sana, karena saking menggebunya, akhirnya saya rindu untuk mengadakan Natal setelah kampus ini bertahun-tahun berdiri belum ada Natal. Tuhan menggunakan saya sebagai orang yang baru di dalam itu, dan kemudian terjadi satu hal yang ada fitnah yang luar biasa. Waktu itu saya diisukan memutuskan ayat ya. Memutus ayat Al-Quran di surat Al-Ma'un. Hanya diputus di sampai ayat yang keempat, sementara surat itu berlanjut sampai di ayat yang kelima. Jadi ketika saya disidang dari siang sampai jam 10:30 malam, saya sendiri, tetapi Tuhan betul-betul menyertai dengan begitu luar biasa, sampai akhirnya jam 10:30 malam saya menjelaskan kepada teman-teman yang ada di sana. Media belum seperti sekarang pada waktu itu ya, dari teman-teman yang ada di kampus itu, dari teman-teman yang ada di Gontor, ngabar, dari kepolisian saat itu, Koramil, pihak kampus. Saya hanya bilang begini, saya tidak mungkin memutus ayat itu karena saya tahu artinya. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi bukan orang yang sholat yang celaka, tapi yang lalai di dalam sholatnya. Nah, saudara perhatikan di sini, saya sangat bersyukur jam 10:30 malam saya dilepas, dan mereka bilang tidak mungkin kita berdebat dengan seorang misionaris. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Baru 6 bulan terima Tuhan, tapi Tuhan sudah menguji dengan begitu luar biasa. Dan benar apa kata firman Tuhan, kalau kamu diperhadapkan kepada penguasa, maka Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Tapi dari situlah saya menikmati sebuah panggilan di dalam Tuhan, yang akhirnya saya harus memilih, dan kemudian saya pergi ke sekolah Alkitab Palembang. Ya, tentu dengan karakter yang berbeda ya, dengan terus dibimbing, dan sampai hari ini dari Palembang saya pergi ke Jember, dan dari dua kampus ini hampir saya tidak dianggap mampu ya, karena mungkin wajah yang seperti ini. Seringkali orang bilang kamu ini tidak ada tampang pendeta. Ya, jadi saya bilang tampang apa sih yang ada pada saya ya. Jadi sebenarnya tampang pendeta itu seperti apa. Nah, jadi kemudian ketika saya di sekolah di Palembang, saya sekolah di Jember, tidak pernah ada tugas apapun, ternyata justru itu juga menjadi satu pembentukan. Ini satu proses yang begitu luar biasa, dan ketika kemudian saya mencoba, ada seorang anak yang bertanya kepada saya, bukankah Bapak tahu inna dinna indallahil Islam? Ya, agama yang diridhoi Allah agama Islam. Yes, kalau karena Anda Islam, saya bilang. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah membenci Muslim, Islam. Ya, saya tidak pernah orang yang kemudian mengisukan sesuatu yang tidak baik ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Ketika suatu kali ada yang bertanya sebelum kembali yang proses tadi, apa yang menyebabkan Bapak pindah agama? Saya bilang saya tidak tahu. Apa yang kurang dari Islam? Tidak ada.
Lalu kenapa saya Bapak pindah? Tidak tahu. Saudara, saya langsung disalami dan dia bilang, saya setuju itu karomah. Jadi ketika kita berpindah itu adalah sebenggenapi firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bukankah Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalimat ini ketika terjadi, ketika ada seorang mahasiswa UGM waktu itu bertanya, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya bilang, ya Anda harus bilang begitu. Karena Anda Muslim. Nah, lalu menurut Bapak bagaimana? Saya Kristen, maaf kalau Kristen, saya menjelaskan di situ. Kristen bukan agama. Ya, agama kan hanya ada di KTP. Ya, Kristen bukan agama, tapi sebuah keyakinan. Yang pertama dalam buku saya Kristen Pinggiran, saya menulis menjawab itu bahwa agama Kristen itu adalah yang pertama, Kristen itu adalah keyakinan dan kepastian. Kepastian akan kehidupan sekarang dan kepastian akan kehidupan yang akan datang, maka kematian orang Kristen jelas. Kata saya selalu mengatakan orang Kristen tidak akan pernah mati kalau rumahnya belum jadi. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang bahwa kalau rumah itu sudah tersedia, aku akan datang menjemput kamu. Yang kedua, Kristen itu adalah perubahan hidup. Saudara, perhatikan di sini yang saya alami dalam hidup saya. Ketika Tuhan bilang kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru dari saya? Tapi karena agama seringkali mengajarkan tentang berubah yang di luar untuk mengubah yang di dalam. Tetapi kekristenan mengajarkan adalah perubahan yang di dalam untuk mengubah yang di luar. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi sebuah perbuatan baik yang kita lakukan adalah oleh karena kita sudah menerima jaminan. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup. Dan yang keempat, buah hidup. Pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, apakah itu selesai? Belum, saudara. Ada begitu banyak hal yang kemudian saya hadapi. Ketika saya ada di pos ronda, ada seorang bapak yang kemudian bertanya kepada saya, apakah tugas bapak mengkristenkan? Tugas pendeta? Tidak. Lalu siapa yang tugas mengkristenkan? Misionaris? Bukan. Misionaris tugasnya adalah menceritakan, mengabarkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lalu siapa yang mengkristenkan? Saya ungkapkan ayat itu. Lalu apa artinya Kristen? Saya bilang, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Agama Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab dari orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Sehingga dari situlah kemudian dikatakan sama. Akhirnya orang tersebut kemudian menjadi sahabat. Kenapa? Karena Islam juga artinya tunduk, patuh, taat, dan berserah. Jadi orang Islam juga orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat, dan orang yang berserah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, komunikasi yang baik. Apakah itu selesai? Belum. Ketika saya mulai pelayanan, kalau saya flashback ke dalam pelayanan saya mengalami satu hal yang betul-betul mengerikan. Kenapa? Tuhan izinkan selama 4 tahun saya hanya melayani satu keluarga saja selama 4 tahun. Ini bukan satu perjuangan yang gampang. Kalau saya melihat ke belakang, kok bisa ya, kok mampu ya. Itu Tuhan yang menggerakkan. Dan yang hebat di sini, Tuhan Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan semuanya. Saya diresolusi, ya tidak boleh ada di situ. Dengan banyak orang yang hadir ke situ. Digeruduk begitu banyak orang. Saya harus keluar dari tempat itu. Dan akhirnya keluar, ternyata Tuhan izinkan. Ketika keluar dari situ, justru pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Ada hamba Tuhan yang menampung kami secara rohani. Ada anak Tuhan yang menyiapkan tempat ibadahnya. Sehingga saya kemudian memberi nama gereja tempat saya bernaung itu adalah Aletheia Tirta Kencana. Aletheia adalah karena ada orang bapak rohani yang kemudian memberikan backup secara rohani untuk surat menyurat. Lalu Tirta Kencana adalah seorang bapak yang sudah almarhum, dua-duanya juga bapak rohani juga, memberikan tempatnya untuk kami beribadah. Saudara, 2003 kami digeruduk lagi karena mau coba untuk membangun tempat ibadah. Disidang terus-menerus. Tapi dari kemudian yang terjadi seperti itulah, saya berusaha, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk tidak ada sakit hati bahwa ini adalah sebuah proses. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka tidak ada yang tidak akan menjadi seperti hari ini. Sebagaimana kemudian suatu kali saya ada di siaran radio, saya bertemu dengan anak yang memfitnah saya ketika saya bekerja. Pada saat memfitnah itulah kemudian saya betul-betul ada pilihan, saya tetap bekerja dengan tidak mungkin ada kenaikan. Atau saya keluar, dan akhirnya saya keluar. Tapi belasan tahun kemudian, saya bertemu dengan dia, dan saya peluk dia, saya bilang terima kasih. Kenapa? Karena dulu kamu sudah memfitnah saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, andai, kenapa? Kalau dulu kamu nggak fitnah saya tidak akan pernah ada seperti saat ini ada. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, yang Allah izinkan terjadi di dalam pelayanan, dari orang yang bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya juga mengatakan saya bukan siapa-siapa, karena semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan untuk melayani di tempat yang sama sekali saya tidak paham kenapa, karena saya orang Sunda, saya harus melayani di tanah Jawa. Tetapi bersyukur karena dengan itu kemudian kita bisa berdialog dengan sesuatu yang berbeda, yang unik, ya, yang kemudian yang mendapatkan respon yang luar biasa, sehingga sampai hari ini terjadi kami punya tempat ibadah yang terbuka, semua bisa
melihat, semua yang bisa mendengar, dan lebih dari itu bahwa dengan apa yang Tuhan izinkan kepada saya untuk punya talenta dan dukung oleh teman-teman yang ada di gereja, kami keliling di Jawa dengan bahkan sampai ke Jawa Barat ya, ke Sukabumi dengan wayang golek ya. Jadi kalau ada pakaian begini karena saya juga orang Sunda, tapi karena di sininya udah ada nasionalis maka saya pakai burung Garuda ya. Itu yang luar biasa yang Tuhan izinkan sampai hari ini, yang dari yang tidak pernah terpikirkan akhirnya keliling Indonesia, dan Tuhan percayakan untuk hari ini melayani dengan luar biasa menurut saya ya, karena Tuhan itu baik gitu ya. Begitu Pak Marbun, mungkin ada hal yang mau di-sharingkan atau ditanyakan lagi. Kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga ciri orang yang sudah menemukan jalan ke sorga, ciri orang yang sudah menemukan jalan untuk bertemu dengan Yesus, yang sudah diterima oleh Tuhan dan ada di dalam jalannya, jalan yang lurus itu, yang pasti itu adalah harus bermuara kepada perbuatan baik gitu ya, ada bukti perbuatan baik. Jadi kalaupun orang tidak baik, kita tetap baik. Seperti yang sering saya katakan, kalau ada orang, saya kan ada sekali lapor Pak Marbun, abah tuh diomongin orang loh di belakang. Oh enggak apa-apa, ngomongin dia di belakang kok, letak dia memang harus di belakang, saya harus di depan. Tapi dia ngomonginnya yang jelek loh, bah, oh enggak apa-apa, bersyukur, yang jelek saja diperhatikan, apalagi kalau saya baik gitu. Nah itu yang saya coba untuk mengajarkan, bahwa kita hidup ini menikmati saja, itu bahwa yakin, harus ada keyakinan, karena Yesus adalah jalan, kata Tuhan, akulah jalan. Jalan itu bukan petunjuk loh ya. Ada petunjuk tapi tidak ada jalan. Yesus itu jalannya. Jalan menuju ke surga. Akulah kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut cara pandang Tuhan. Sebab menurut cara pandang manusia orang bisa ketipu. Pak Marbun pakai topinya begini dipikir orang Sunda. Tapi dari namanya saja sudah Marbun. Itu kan kebenaran. Tapi kebenaran yang hakiki kan muncul dari dalam. Saya ini ada di Jawa 39 tahun. Tapi budaya Sunda sampai hari ini saya masih punya wayang golek perangkat lengkap. Dan saya tempo hari bersama dengan abdi dalam, dengan kerabat keraton, saya bilang, maaf Doro, saya hari ini pakai adat Sunda, Siliwangi. Kenapa? Karena di Jogja sudah ada jalan Siliwangi gitu. Jadi tidak lagi bermusuhan, dibantah. Kita tentang kebenaran. Kebenaran yang menurut Tuhan, bahwa kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi karena Tuhan yang membenarkan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, kata firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara perhatikan, ini yang hidupnya luar biasa. Ya, kita itu mengikuti Allah yang hidup. Yesus pernah menjadi manusia seperti kita. Kenapa? Itu yang kebanggaan. Kalau orang selalu meledek, ada katakan apa? Kalau Allah di sorga, yang kalau di dunia di sorga siapa? Kalau Allah jadi manusia, lalu yang di sorga siapa? Kalau Allah tiga, mungkinkah di sorga juga ada matahari tiga? Sebenarnya matahari banyak sekali di Indonesia, gitu kan? Matahari ada, mall matahari kan di mana-mana ada. Tapi yang pasti sebenarnya satu, Anda percaya nggak Allah Maha Besar? Ya percaya, ya sudah, itu jawabannya. Karena Dia Maha Besar, kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Tapi Dia hidup menjadi manusia, dan kemudian mengambil manusia. Sebagai manusia, Dia tahu perasaan manusia, Dia mati seperti manusia, tetapi Dia tidak mati, Dia hidup. Dan Alkitab mencatat, Dia menjadi yang sulung, supaya kita punya jaminan akan kehidupan yang kekal. Ini yang luar biasa, yang saya imani, meyakinkan bahwa sampai hari ini, Daniel ini tidak akan pernah mati kalau rumah saya belum jadi di sorga. Karena berulang kali ya, sejak Februari yang lalu, tensi saya cuma tinggal 50 bawahnya. Orang bilang, 10 lagi Bapak pingsan. Bilang, oke, enggak apa-apa. Saya enggak mau ke rumah sakit, saya akan di rumah saja. Karena di rumah sakit nanti malah di COVID kan. Udah nikmati saja. Saya panggil anak saya, kalau saya harus berpulang, ya biar pulang. Tapi Minggu saya masih khotbah. Walaupun lain gitu ya. Tapi Senin Tuhan izinkan sembuh sampai hari ini. Habis itu saya ke Kalimantan. Habis itu lagi besok saya akan pergi ke Jambi. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bahwa saya punya keyakinan hidupku ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak akan mati kalau rumah kita belum jadi. Jadi kebenaran yang hakiki bukan pada baju, tapi kebenaran akan muncul di dalam, yang akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Iya, luar biasa. Bisa cerita sedikit kolerasinya ayat itu dengan perpindahan keyakinan yang tadinya seberang, sekarang kok bisa dari ayat itu meyakinkan ini loh jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus, sehingga sampai hari ini percaya kepada Yesus. Bisa cerita sedikit Abah tentang hal itu? Bagaimana sekali lagi? Jadi kan ayat itu kan yang sudah membuat hati Abah itu terfokus kepada ayat itu bahwa ada jalan kebenaran dan hidup, dan ternyata Abah mendapat hidayah lah istilahnya ya, bahwa jalan itu adalah kepada Yesus, sehingga Abah meninggalkan yang lama. Sekarang maksud saya sejak saat itu percaya kepada Yesus. Itu kenapa sampai terjadi seperti itu Abah? Oke, cukup lama kan pergumulannya ketika saya harus bergumul selama 4 bulan. Karena apa? Karena ketika saya sholat, ya mungkin ini sesuatu yang dianggap imajiner, kadang mungkin ini karena sedang terpuruk, sedang begini, tidak sebenarnya ya. Itu sebuah panggilan yang saya imani
Jalan hidup kita dalam Tuhan ya. Ketika kemudian kalau memang Tuhan tidak memanggilnya juga kita tidak akan sampai seperti hari ini ya, dengan bertumpuk bermacam. Jadi saya merasakan bahwa ada sesuatu yang panggilan yang hebat adalah ketika ayat ini, kalau sekarang saya tahunya itu rema kan. Jadi rema, ya kan? Jadi rema. Jadi ketika saya berkata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu hidup gitu, menjawab akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan itu terus berjalan. Ya, tapi pasti tidak kepada semua orang itu. Dulu mungkin Yusuf Roni yang hampir sama menghadapi seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, mendapatkan hal-hal seperti itu. Ada mungkin yang dipanggil lewat sakit, ada yang mungkin lewat hal yang lain, ada yang lewat berbagai macam. Ya, tetapi saya dengan cara yang sederhana, tetapi itu adalah yang hakiki gitu ya, yang betul-betul menyentuh panggilan. Makanya akhirnya saya tidak pernah merasakan bahwa saya harus membenci, saya harus tidak suka ya. Nah, itu yang kemudian yang saya mencoba mengimani sampai terus mengimani dan terus diimani. Makanya saya punya kesimpulan bahwa iman itu, percaya itu jangan hanya sampai kepada merasa. Ya, saya merasa dipanggil Tuhan, jangan. Saya harus sampai kepada saya yakin dipanggil Tuhan. Itu sehingga itu yang membuat mantap ya. Perkara apa kata orang tidak ada masalah, karena kita kan hidup bukan apa kata orang. Hidup apa kata firman Tuhan. Kenapa? Karena semua akan bermuara kepada sikap kita, perbuatan kita, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap keadaan yang dihadapi. Itu yang membedakan sebenarnya. Ketika kita dipancing, kita gini harus emosi, ada mungkin bahkan orang mengadu nasib. Bagi saya tidak ada persoalan. Kenapa? Itu hak orang untuk menilai, tapi hak saya untuk menjalani dan menikmatinya, sehingga kalau sampai hari ini ada, saya bilang semua karena anugerah Tuhan saja. Betul, mantap, luar biasa. Abang, kan waktu itu kan pergumulannya kan cukup lama, 4 bulan untuk memutuskan. Ada nggak terngiang waktu itu? Kalau saya mengalihkan keyakinan saya, Abang kan punya keluarga, orang tua, saudara-saudara. Apakah nanti kan biasanya kan selalu ada dampaknya kalau kita mengalihkan keyakinan. Nah, dengan keluarga-keluarga ini, apa yang terjadi saat itu di hati Abang sehingga oke dah, saya menerima Yesus dan dalam tanda kutip mengesampingkan keluarga besar ini, kira-kira seperti itu Pak. Saya sih punya keyakinan gini Pak, sampai hari ini selalu berkata bahwa kalau itu dari Tuhan, tantangan pasti ada ya. Saya selalu katakan, dan buktinya memang nyata sampai hari ini ya. Sampai hari ini kan masih dalam ada pergumulan, tapi keluarga yang lain sudah bisa terbuka mau bahwa itu sebuah panggilan. Buktinya kita bisa berkomunikasi, saya bisa juga terus pulang kampung juga ya. Tetapi memang itu satu pergumulan ketika tantangan demi tantangan, 3 hari saja sudah dibilang kamu ini di sini dengan anjing aja lebih berharga anjing gitu kan. Itu sesuatu yang tapi yang heran adalah tidak ada sedikit pun di hati itu emosi. Tersinggung gitu ya. Yang ada adalah justru berbalik untuk kemudian kita mencoba belajar. Jadi akhirnya saya datang lagi ke gereja, bertanya lagi ke hamba Tuhan sampai mendapatkan jawaban, anjing yang hidup lebih berharga dari singa yang mati. Jadi ketika mendapatkan benturan, akhirnya kita membawa kepada introspeksi, mawas diri, apa. Ternyata ketika kemudian saya bertemu dengan yang memfitnah saya beberapa waktu yang lalu, saya bisa peluk dia dan menyimpulkan bahwa saya bersyukur karena dulu pernah kamu fitnah. Sebab apa? Kalau dulu tidak difitnah, tidak bisa menjadi seperti hari ini. Nah, dengan kalimat itu bahwa saya juga tidak membenci yang memfitnah saya. Saya tidak menyimpan dendam di hati terhadap dia. Kenapa? Karena ini adalah satu proses. Bahwa jangan lupa, orang itu kan suka lupa pengennya sukses, tapi tidak mau proses gitu kan. Padahal sukses itu tidak akan pernah membohongi proses gitu. Begitu. Baik, luar biasa. Nah, puji Tuhan ternyata kan udah bisa melewati semua, bahkan sekarang ini hubungan sudah baik dengan keluarga. Nah, itu kan kalau di bangsa kita ini kan walaupun kelihatannya, ya maksud saya kita berbeda agama, tapi kadang-kadang kita suka mendapat dalam tanda kutip penolakan, tapi dengan Abah bercerita kepada kita bahwa hubungan dengan masyarakat oke, bangun gereja bagus, tidak ada maksudnya gejolak yang luar biasa, dengan jemaat lain oke, dengan juga pejabat-pejabat suku di Jawa juga bisa bersinergi. Itu rahasianya apa itu Abah? Bisa ceritakan kepada kita? Ya, kalau membangun gereja justru sampai hari ini kita belum bangun. Hanya permasalahannya kita justru malah tidak membangun, tapi kita bisa beribadah justru dalam lingkungan yang terbuka. Orang Jawa nyebutnya pagar mangkok ya. Pagar mangkok itu menabur kebaikan. Sebenarnya kan kita, kata Tuhan, kita harus berbuat baik di depan orang. Kalau 1 kali kita dicurigai, 2 kali mungkin diragukan. Kalau kita terus berbuat baik kan orang akan bilang tetap kita baik gitu kan. Nah itu yang seringkali dicurigai pasti. Tapi kalau kita terus saja melakukan sebuah kebaikan, pastikan akhirnya akan orang anggap baik. Makanya itu yang kemudian saya lakukan, mencoba untuk bersinergi. Karena satu, kita tidak bisa menafikan bahwa seringkali kekristenan ini dianggap agama londo.
Ya, agama yang dari luar, pakaiannya juga kadang pakaian luar, tidak menyatu dengan Indonesia. Padahal di Indonesia ini kita tahu bahwa sebelum agama masuk sudah ada keyakinan, sudah ada tatanan, sudah ada budaya yang mempersatukan, mengeratkan, mengatur tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Nah, dari situlah maka kemudian saya mencoba untuk masuk di situ. Satu, kita menjalin silaturahim, komunikasi dengan semua, jangan menunggu orang. Banyak orang kan menunggu, tapi kita coba tampil, kita coba ini. Itulah maka saya mencoba di Jogja dengan berbagai hal untuk kita lakukan bahwa kalau istilahnya begini, agama itu seringkali kita membawanya itu agama kan agama saya bilang aduh kenapa sih agama itu kan adanya di KTP kan di Indonesia yang ada kolom agamanya di luar negeri kan nggak ada gitu ya tapi coba agama itu harus berbuah kepada satu perbuatan nyata zaman dulu di Indonesia itu tidak pernah nanya agama sementara baik dengan lingkungan itu yang paling penting itu yang kemudian saya menampilkan kepada jemaat juga dengan visi yang diberikan Tuhan menjadi surat pujian ya kan menjadi surat pujian yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain gitu ya. Jadi kata Tuhan ya kalau balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu. Supaya apa di hati kita tidak nyimpen sampah. Ya, kita nikmati saja hidup sehingga akhirnya orang bisa melihat sesuatu yang baik dari hidup kita ya. Kalau masalah prasangka orang nggak apa-apa. Saya bilang kalau ada orang iri ya kita nganan saja supaya nggak tabrakan gitu. Ya, luar biasa teman-teman ya. Kata-kata bijak dari Abah kita, Abah Daniel. Tetap ya untuk menjaga untuk menjaga hubungan dengan teman-teman lain yang tidak seiman. Tetap yang pertama tadi disebut harus tetap jaga silaturahim. Kemudian teman-teman semua ya dimanapun kita berada. Yang kedua tadi disebut harus menjadi surat pujian ya yang bisa dibaca semua orang. Artinya kita ini jangan dibacanya negatif, tapi orang harus membaca kita positif. Yang terakhir tadi ada juga kata-kata bijak dari Abah, yaitu balas kejahatan dengan kebaikan. Ini berat, tetapi ini harus kita lakukan supaya hubungan kita baik dengan yang bukan seiman, teman-teman mungkin yang membenci kita dapat terjalin hubungan dengan baik. Ya kan Abah ya? Iya. Yesus kan sudah melakukan, dia sudah jadi manusia pernah dikecewakan, pernah ditonjok, pernah dihianati gitu kan. Kita lakukan aja seperti Yesus lakukan, ya kita nikmati walaupun mungkin prasangka ini ada enggak apa-apa, kita nikmati saja. Jadi kadang orang yang berat itu kan dari pertanyaan orang, dari prasangka. Banyak orang yang tidak nyaman dengan orang. Saya bilang, waduh, Yesus tidak nyaman dengan orang dalam kondisi tidak ada seorang pun yang benar tidak, tetapi dia hadir. Itulah makanya sebenarnya kan Natal itu adalah satu kasih yang bertindak gitu. Nah kadang kita kan tidak mau bertindak gitu ya nggak apa-apa kita nikmati saja dalam hidup ini makanya kemudian saya akhirnya bisa saya masuk dalam satu wadah ada aliansi Bela Garuda saya dalam masuk wadah dengan rumah budaya bahkan masuk di kerabat budaya kita kemarin bekerja sama dengan tim-tim budaya yang ada gitu mengubah dari dari Karang Taruna jadi Pok Darwis untuk apa ya meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menunjukkan bahwa Kristen itu bukan aksesoris iman itu bukan aksesoris. Ini hanya aksesoris. Tetapi Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita tunjukkan. Ya kan, kata Tuhan, kamu adalah terang, kamu adalah garam, tidak pernah peduli orangnya yang masih tidur, matahari tetap bersinar ya. Gitu. Mantap. Apa yang membuat Abah selama ketemu Tuhan gitu, tapi jiwa penginjilannya itu, jiwa memenangkan jiwa itu tetap bernyala-nyala sampai sekarang. Bahkan Abah cerita harus ke daerah sana, daerah sini untuk memberikan kabar baik itu. Apa itu Abah yang membuat hal itu terjadi? Sebuah panggilan kan kata Tuhan, panggilan bahwa kita harus memenuhi amanat agung. Satu, jangan pernah prinsip kita mau mengkristenkan. Karena tidak ada satu ayat pun di Alkitab untuk itu. Ada kan adalah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Memberitakan, ya, menyampaikan perkara orang mau terima Tuhan atau tidak. Biarlah Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh katakan, oh saya sudah mengkristenkan sekian, oh saya mengkristenkan sekian. Itu hak, itu boleh, tidak boleh kita berbangga. Kita punya tugas menjadi alatnya saja. Maka saya melakukan menjadi alat kecil di tangan Tuhan yang untuk menyampaikan itu, untuk memenuhi amanat agung karena kata firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, ya evangelis menjadi saksiku itu ya kan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebenarnya itu tidak perlu disuruh kalau orang itu punya roh dalam hidupnya, dia ingin bersaksi. Nah, cuma kan konotasi bersaksi orang selalu bicara tentang Alkitab. Kesaksian yang hidup itu adalah kalau saya katakan khotbahkan yang kamu hidupi dan hidupi yang kamu khotbahkan. Itu kan yang paling nyata di dalam kehidupan kita itu. Gitu, Pak. Mantap, luar biasa. Haleluya. Lengkap ya teman-teman kesaksiannya.
Oke, luar biasa. Nah, teman-teman di Rajana Bahasa Channel, selain Abah Daniel ini hamba Tuhan, ya, tapi dia juga seniman loh. Mau bisa main wayang golek. Nanti mudah-mudahan Abah bisa sekali-kali gitu tampil wayang golek live di channel kita biar jadi Bisa, berkat. bisa, ya. 1 jam itu lebih Mantap. bagus. Kalau kemarin saya diminta tampil di Natal itu hanya Hmm. 25 menit ya. Saya dengan di Ah, Bandung juga. Ya, saya juga menulis buku puisi itu, jadi ah, ada iya puisi iya. juga yang ya Iya. sebagian apa yang kita bisa, saya selalu katakan, apa kita kalau orang pandai seperti apapun kalau nggak ada karya kan begitu meninggalkan hilang saja. Betul. Oke. Tadi Abah udah tunjukin satu buku. Tadi kita cerita-cerita, Abah cerita ada 10 buku Ada yang sudah delapan, ditulis nih. Oh, ada sorry. 8 buku ya. Berarti 2 lagi yang akan datang jadi 10 ya. Ada 8 buku yang sudah ditulis oleh Abah Daniel dan sudah dibukukan. Nah, coba cerita sedikit Abah. Ini kadang tadi menarik ini. Ini bukunya katanya tidak ada di toko online, tidak di toko buku, tapi ada bukunya. Tapi mungkin kita doakan suatu kali buku-buku ini bisa didapat oleh teman-teman ya, luar biasa ya, mudah-mudahan ya. Tapi tadi Abah cerita bahwa buku-buku itu dicetak masih hanya untuk kalangan sendiri, dan tadi luar biasa, tadi itu satu buku dibuat untuk membeli keyboard. Luar biasa, ternyata sebelum laku buku belum habis udah terbeli keyboardnya, luar biasa. Coba cerita Abah sedikit. Ya, kita kan di desa ya, jadi saya selalu menulis apa, bagaimana bilang ke jemaat, doakan saja, doakan. Lalu saya Hmm. mencoba menulis buku menjadi surat, buku ini apa, Pelangi di Balik Hujan, ini hanya bicara tentang kuat-kuat saja. Ya, lalu Hmm. akhirnya bisa untuk membeli keyboard ya, walaupun tahu Oh. bukan dijual sebenarnya, saya pengen beli keyboard. Lalu akhirnya orang mengganti gitu ya. Lalu kemudian ini buku yang terakhir kecil ini, Titian Kehidupan Menjalani Jalan Mazmur 91, 12 seri khotbah. Ya, dan ini kecil memang mau dibeli untuk beli laptop, tapi ternyata Tuhan bekerja lain. Kenapa? Mesin Hmm. potong cetaknya itu ada masalah. Ya, Hmm. sehingga belum dibagi pada Natal. Udah sabar aja, tapi Tuhan hebatnya apa? Bukunya belum jadi, laptopnya sudah terbeli dulu, sehingga akhirnya Ah. buku jadi saya alihkan besok ke misi, saya bawa gitu, bilang ke pencetaknya, tetap saya jadi berkat. Kenapa? Bukan hanya laptop yang dibeli, tapi buku ini kemudian bisa beredar sampai Bandung, sampai luar Jawa gitu, untuk bisa memberkati. Jadi karena tujuannya memang untuk menjadi berkat, karena ilmunya juga saya tidak beli kan, saya dikasih hikmat dari Tuhan ya. Sudah, saya bilang sama anak saya, nanti kalau ayah udah berpulang baru kamu patenkan dengan ditambah menjadi Iya, kenang apa, legacy bagi anak-anak gitu. betul. Ya hari ini sedang belajar juga budaya, saya memang mendalami budaya, ambil S3 budaya ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi berharap jangan sampai tiada dulu abahnya, tapi kan kalau berharap mungkin bisa di copy dicetak dengan baik, kemudian disebar, kan bisa jadi berkat buat Ya bangsa nggak akan Indonesia ya berubah, Abah ya. tapi biar anak-anak saja lah, anak saya yang nanti biar bisa punya ide, saya tetap mencoba terus berkarya aja. Oke, mantap, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makin kita semangat ini dalam pelayanan ini. Demikian video ini saudara-saudara, sungguh luar biasa. Semoga boleh bermanfaat bagi kita, supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita mengimani bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kita sembah adalah Allah, dan tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Karena itu, tetaplah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.